Hai teman-teman, kembali lagi di channel Ratu Joseph. Laga yang harusnya Roma menang, tetapi ya dua kekalahan beruntun yang bikin dan hampir tidak mungkin untuk lolos di jalur 8 besar saat mungkin Roma akan menggapai laga playoff dan itu cukup ngeselin. Pagi dimulai dari pertandingannya yang cukup terlambat bagi Roma untuk memainkan bola lebih bisa mereka kendalikan, walaupun mereka yang pegang bola pertama, di mana Zalewski, Komoroso, Mancini mendapatkan serangan kejutan di menit 11 sampai 12 yang menyebabkan satu gol dari Primes. Habis itu Sagare mencetak gol. Saya nggak terlalu hafal namanya. Kalau yang jelas dua pemain asal Afrika berhasil dicetak gol dan membuat Roma tertinggal 2 gol, dan itu cukup pelik bagi Roma dan bagi banyak tim yang sebenarnya memainkan bola lebih lambat, memainkan serangan berstruktur, ataupun bagi tim yang seret mencetak gol, ketinggalan 2 gol itu sudah sungguh berbahaya. Itu yang terjadi di Roma pada saat dia ketinggalan 2 gol. Kemampuan untuk memperbaiki laga itu baru bisa di menit 25. Meskipun begitu tercetak 2 gol dimasukin El Shaarawy, sepanjang pertandingan memang El Shaarawy tidak bisa berkontribusi dengan baik. Salah satunya ya, alasan yang paling receh sekali adalah usianya sudah berapa, dia bermain dengan pemain yang punya kecepatan, punya usia, punya stabilitas permainan yang berbeda, jadi senjata makan tuan. Begitupun juga bagaimana visi film masuk, dia bisa memang memberikan keuntungan, bisa memberikan penalti dan berhasil cetak penalti, tetapi setelah babak gol dia yang ada di babak kedua, at least permainan Roma gitu-gitu saja tuh, tidak ada bisa ada serangan bagus. Sedangkan sesekali Victoria Pleasant baik di babak pertama dan babak kedua berhasil melakukan serangan yang cukup bagus. Itu benar-benar bisa membuat koordinasi lini belakang kacau. Walaupun kita harus amini bahwa si Gasperini berhasil memberikan nuansa baru dalam sisi pertahanan, tetapi mengganti salah satu pemain bertahan untuk mendapatkan opsi menyerang, tapi nggak berhasil juga. Itu juga menjadi sebuah kesalahan pertama dan cukup mengintimidasi bagi Roma. Selama ini ya Roma ya cukup gagal dalam melakukan serangan bola mati, lebih gagal lagi dalam misalnya open play. Apakah ini bisa disalahkan pada pemain? Ya oke, pemain bersalah. Di beberapa opsi mereka melakukan kesalahan individual telah faulting. Tapi yang di sisi lain, apakah gaya permainan Gasperini ditinjau dari beberapa permainan benar-benar cukup bagus? Enggak juga. Ada kalanya pemain ini
meng masih ada penyakit lamanya, kurang bisa menghadirkan bola-bola matang di kotak penalti. Dan kesalahan yang paling jelasnya adalah sedikit sekali pemain yang bisa membagi bola, bisa memberikan distribusi, bisa melakukan tekanan di kotak penalti. Itu untuk striker, dia bisa menekan di kotak penalti dan mencetak gol, tetapi untuk mendistribusikannya dari lapangan tengah ke kotak penalti itu sangat sedikit pemain yang bisa. Mudah hal itu juga terbukti di pertandingan kemarin tadi, punya Dybala, punya Solo, tapi Solo juga terlalu banyak berguna dan usianya masih muda, masih sering tendangan spekulasi, apa bedanya dulu dengan Zaniolo? Ya, jadi ini banyak kesalahan sebenarnya. Ya, seperti Gasperini bermain kartu, dia ngeluarin senjata andalan lebih dulu ya, tapi bisa ditangkis dan berakhirlah pertandingan. Untuk Roma ya, dia harus setidaknya bisa menang lawan Sassuolo, tapi melihat Zaniolo pun Ijaz sangat sulit sekali. Dan permainan Sassuolo tuh cukup bagus. Berat untuk Roma. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe Lapa Joser, dan jika ada kritik saran untuk komentar, jika ada yang ingin berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.